Oke, pada pertemuan pertama pada mata kuliah bioinformatika, kita akan belajar apa sih bioinformatika itu, terus apa aja yang kita pelajari selama perkuliahan bioinformatika. Jadi yang pertama, bioinformatika itu atau disebut dengan bioinformatics adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknologi komputasi untuk mengelola dan menganalisis informasi biologi. Biasanya yang dianalisis adalah hal-hal yang berhubungan dengan molekuler, jadi seperti protein, sekuen DNA, dan lain-lain. Kalau kalian pernah lihat di buku biologi, kalian pasti pernah melihat struktur, misalkan struktur protein ya, yang saya tunjukkan di sini adalah struktur protein. Jadi di sini adalah struktur 3 dimensi dari protein. Nah, kalian pernah berpikir gak kira-kira dapat dari mana sih gambar tersebut? Nah, gambar tersebut itu sebenarnya didapatkan dari bank data protein gitu. Nah, nanti bank data protein itu berisi tentang gambaran 3 dimensi dari protein yang kita lihat di buku-buku biologi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengetahui struktur 3 dimensi protein dengan mengambil dari bank data. Oke, yang pertama kita bisa memasuki website protein data bank. Jadi nanti di situ ada banyak jenis-jenis protein, kita bisa memilih salah satunya. Kemudian nanti jangan lupa ketika kita akan melihat proteinnya, kita seenggaknya menginstal BioVia. Nanti akan saya bagikan di alamat linknya. Jadi websitenya namanya BioVia Discovery Studio 2020. Oke, jadi ini tampilan tampilan softwarenya. Kemudian kita akan masuk ke websitenya. Kita akan masuk ke protein data bank. Oke, setelah dapat ini ya alamatnya ya, rsgb.org. Nah, di sini adalah tampilan dari websitenya. Sekarang kita pilihlah protein apa yang akan kita lihat. Kita kalau mau gampang pilih enzim aja ya. Misalkan di sini saya kasih contoh enzim-enzim pencernaan. Nah, kita bisa pilih ada amilase, protease, lipase, maltase, laktase, sukrase. Misalkan kita pilih amilase lah ya. Kita cari di sini amilase. Kita mau lihat amilase di manusia gitu misalkan. Ya, terus saja amilase human. Oke, kita tunggu dulu. Di sini ada banyak contoh dari amilase. Nah, di sini ada nama organismenya, ada Homo sapiens, ada tikus, ada macam-macam, ada sapi, Bustaurus, ada Escherichia coli. Kita misalkan kalau mau ambil yang human aja, kita tinggal centang aja, atau kita mau lihat di tikus gitu ya, di musculus. Jadi nanti kita clear all, nanti kita akan lihat di sebelah sini hanya ada yang untuk tikus. Kita klik musculus terus pilih yang ada tanda search-nya. Oke, di sini kita dapat ini kita ambil aja ya, ini kodenya 5W0K. Kita klik dulu. Nah, di sini ada crystal structure of EBV GHGL. Ini salah satu jadi dia masuk ke dalam viral protein atau imun system. Organismenya adalah human herpes virus yang diambil dari musculus atau tikus. Nah, ini contoh proteinnya. Nah, bagaimana cara kita tahu struktur 3 dimensinya? Sebenarnya di sini sudah ada struktur 3 dimensinya. Cuma biar kita bisa buka kapan aja, kita download aja. Di download files, kemudian kita pilih PDB format. Oke. Kemudian kita save aja. Ini 50 WOK, kita tinggal klik 2 kali aja. Nanti dia akan langsung terhubung ke aplikasi Discovery Studio visualizernya. Kita tinggal tunggu. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi dari protein yang tadi ya. Kemudian masih agak
ngelak. Untuk mengetahui secara detail apa aja yang ada di protein tadi, nah kita bisa perbesar. Nah di sini nanti ada protein grupnya, ada bagian yang hidrofilik. Nah jadi nanti dia akan berubah menjadi warna kuning. Sebentar. Ya. Kalau kita mau muter, klik di kanan pada bagian mouse-nya, nanti kita bisa putar struktur 3 dimensi proteinnya. Kalau mau lihat bagian yang hidrofobik, kalian klik nanti yang bagian warna kuning itu masuk ke bagian yang hidrofobik. Kalau mau yang bagian yang hidrofilik, silahkan klik nanti yang bagian warna kuning itu yang hidrofilik. Kalau mau di zoom bisa menggunakan scroll dari mouse kalian. Nah, ini salah satu contoh protein yang kita dapat. Kemudian saya ada contoh lain. Misalkan kita cari lagi ya lipase gitu. Nah ini lipase, kita lihat dulu, kita fokuskan ke Homo sapien, terus pilih tombol search. Jadi structure of pancreatic lipase kolipase complex, jadi ini pada Homo sapien ya, kita klik. Sama seperti tadi, kita download filenya dalam format PDB, kita save. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya protein ini gitu. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada literaturnya. Nah, di literatur ini kita bisa melihat, oh ini judul artikel untuk protein ini. Jadi kita bisa klik bagian doi-nya. Oke. Setelah itu kita tunggu dulu. Nanti akan ada artikel yang memuat struktur protein yang kita cari tadi. Jadi structure of pancreatic lipase prokolipase complex. Jadi ini adalah jurnalnya yang menjelaskan terkait informasi dari protein yang tadi. Sekarang kita kembali lagi. Kalian bisa baca maksudnya apa dari protein yang ini. Kemudian kita bisa kembali lagi ke bagian yang tadi. Kita sudah download filenya. Sekarang kita akan buka di Discovery Studio. Nah, ini udah kebuka. Bentar. Oke. Jadi kita bisa buka dalam jendela yang banyak ya. Ini protein yang pertama saya download. Ini protein lipase yang saya download barusan. Kemudian untuk melihat detailnya kita bisa perbesar. Jadi nanti untuk melihat, jadi kayak gini bentuknya. Untuk memutar bisa klik kanan, kemudian kita putar. Oke, jadi ini bentuknya, bentuk proteinnya. Bagian yang hidrofilik bisa kita lihat pada yang berwarna kuning, yang hidrofobik juga bisa kita lihat di bagian yang berwarna kuning. Jadi untuk hari ini itu aja. Kita belajar bagaimana sih cara mendownload protein dari bank data protein dan memvisualisasikannya dalam bentuk 3 dimensi menggunakan software Discovery Studio Visualizer. Terima kasih. Pada minggu depan kita akan membahas lebih jauh bagaimana cara melihat bagian-bagian dari protein yang sudah kita download.